Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul variasi individu. Bab ini akan mempelajari variasi individu siswa dan strategi terbaik bagi guru untuk mengajar siswa yang berkaitan dengan variasi tersebut. Yang pertama ada intelijen. Beberapa ahli menggambarkan intelijensi sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ada yang menggambarkannya sebagai kapasitas untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Ahli lainnya berpendapat bahwa kecerdasan mencakup karakteristik seperti kreativitas dan keterampilan interpersonal. Kecerdasan tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi badan, berat badan, atau usia. Tes kecerdasan dapat dilihat melalui tes yang telah dirancang dengan baik. Karena intelijensi merupakan hal yang abstrak, maka dapat disimpulkan yaitu kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Lalu ada tes kecerdasan. Tes kecerdasan dibagi menjadi dua, yaitu tes kecerdasan individu dan tes kecerdasan kelompok atau grup. Tes kecerdasan individu dibagi menjadi dua, yaitu tes Stanford-Binet dan skala Wechsler. Yang pertama ada tes Stanford-Binet, yaitu tes kecerdasan terkenal pertama yang dikembangkan. Tes ini dikembangkan oleh ahli ilmu jiwa yang bernama Alfred Binet. Pada tahun 1904, Kementerian Pendidikan meminta Alfred Binet untuk menciptakan metode yang dapat mengidentifikasi siswa yang tidak bisa belajar di sekolah. Bersama dengan muridnya yang bernama Theophil Simon, Alfred Binet akhirnya berhasil membuat metode tersebut. Tes tersebut terdiri dari 30 pertanyaan, mulai dari tes menggambar sampai tes mengidentifikasi konsep-konsep abstrak. Binet pun mengembangkan konsep yang diberi nama mental age, yaitu tingkat perkembangan mental seseorang relatif terhadap yang lain. Ilmuwan bernama William Stern mengembangkan konsep Intelligence Quotient atau IQ yang mengacu pada usia mental dibagi dengan usia kronologis dan dikalikan 100%. Lalu yang kedua ada skala Wechsler. Skala Wechsler dikembangkan oleh ahli ilmu jiwa yang bernama David Wechsler. Skala Wechsler tidak hanya memberikan skor IQ keseluruhan dan skor pada sejumlah subjek, tetapi juga menghasilkan beberapa indeks komposit, seperti indeks pemahaman verbal, indeks memori kerja, dan indeks kecepatan pemrosesan. Lalu ada tes kecerdasan grup. Tes kecerdasan grup dibagi menjadi dua, yaitu tes kecerdasan Lodge-Thorndike dan tes kemampuan Otis Lennon School atau OLSAT. Tes kecerdasan grup ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya ialah tes kecerdasan grup lebih nyaman dan lebih ekonomis daripada tes individu. Sedangkan kekurangannya ialah ketika ujian diberikan kepada kelompok besar, penguji tidak dapat membangun hubungan antar siswa, menentukan tingkat kecemasan siswa, dan sebagainya. Dalam situasi pengujian kelompok besar, siswa mungkin tidak memahami instruksi atau mungkin akan terganggu oleh siswa lain. Lalu ada teori kecerdasan ganda. Teori ini dikenal dengan nama teori triarki Sternberg. Ada 3 bentuk kecerdasan, yaitu yang pertama kecerdasan analitis, kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan kontras.
Dan yang kedua ada kecerdasan kreatif, yaitu kemampuan untuk membuat, merancang, menciptakan, memulai, dan membayangkan. Lalu yang ketiga ada kecerdasan praktis, yaitu kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, dan mempraktikkan. Seorang ahli bernama Gardner menciptakan konsep 8 kerangka pemikiran. Yang pertama ada keterampilan verbal, yaitu kemampuan berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna, seperti penulis, jurnalis, dan pembicara. Yang kedua ada keterampilan matematika, yaitu kemampuan untuk melakukan operasi matematika, seperti ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Yang ketiga ada keterampilan spasial, yaitu kemampuan berpikir 3 dimensi, seperti arsitek, seniman, dan pelaut. Yang keempat ada keterampilan tubuh, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara fisik, seperti ahli bedah, pengrajin, penari, dan atlet. Lalu yang kelima ada keterampilan musik, yaitu kepekaan terhadap nada, melodi, ritme, dan irama, seperti komposer, musisi, dan terapis musik. Yang keenam ada keterampilan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan secara efektif mengarahkan hidup seseorang, seperti teolog dan psikolog. Yang ketujuh ada keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, seperti guru yang sukses dan profesor kesehatan mental. Lalu yang terakhir ada keterampilan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola di dalam dan memahami sistem alami dan buatan manusia, seperti petani, ahli botani, ahli ekologi, dan penata taman. Lalu ada kecerdasan emosional. Konsep kecerdasan emosional pada awalnya dikembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Mereka mengonseptualisasikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan emosi secara akurat dan adaptif, seperti mengambil perspektif untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional, seperti memahami peran yang dimainkan emosi dalam persahabatan dan hubungan lainnya. Menggunakan perasaan untuk memfasilitasi pemikiran, seperti berada dalam suasana hati yang positif yang terkait dengan pemikiran kreatif, dan untuk mengelola emosi dalam diri sendiri dan orang lain, seperti mampu mengendalikan amarah seseorang. Lalu ada strategi untuk menerapkan masing-masing dari kecerdasan ganda Gardner. Yang pertama, keterampilan verbal, yaitu mengajak anak untuk membacakan cerita, mengunjungi toko buku, dan meminta anak untuk merangkum dan menceritakannya kembali. Lalu yang kedua ada keterampilan matematika, yaitu mengajak anak untuk memainkan permainan logika, mengunjungi laboratorium komputer, museum sains, dan pameran elektronik. Lalu yang ketiga ada keterampilan spasial, seperti mengajak anak untuk mengunjungi museum seni, mengajak anak jalan-jalan, dan meminta anak untuk menggambar peta perjalanan. Yang keempat ada keterampilan tubuh, seperti aktivitas fisik untuk anak dan mendorong anak untuk bermain. Yang kelima ada keterampilan musik, yaitu meminta anak memainkan alat musik, meminta anak untuk membuat musik dan ritme bersama, mengajak anak ke konser. Yang keenam ada keterampilan intrapersonal, yaitu mendorong anak untuk memiliki hobi dan minat, dan
meminta anak untuk membuat jurnal atau memo ide pengalaman mereka. Yang ketujuh ada keterampilan interpersonal, yaitu dorong anak untuk bekerja dalam kelompok, meminta anak untuk mengembangkan komunikasinya, dan berikan permainan yang berkelompok. Lalu yang terakhir ada keterampilan naturalis, yaitu ciptakan pusat pembelajaran naturalis di kelas, seperti jalan-jalan, mengadopsi pohon. Lalu ada meminta anak mengoleksi flora dan fauna, lalu meminta anak untuk mengidentifikasikan flora dan fauna tersebut.